Tuhan Yesus akan datang segera. Di Amerika Serikat banyak nubuatan yang digenapi dan umat Tuhan mau mempersiapkan untuk krisis besar yang akan datang segera juga. Karena itu umat Tuhan di seluruh dunia, di setiap bahasa, setiap negara harus berharap kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah perjanjian. Tuhan Yesus akan menyertai kita di seluruh dunia. Dan kita harus menikmati roh nubuat, menikmati firman Tuhan, tulisan-tulisan dari buku Wahyu, karena berlangsung digenapi. Dan peristiwa yang sudah ada di Amerika Serikat itu juga berlangsung berada di seluruh dunia. Agama-agama menyatukan dan pemerintah-pemerintah negara-negara bersama agama-agama bekerja sama dan mereka bekerja sama karena adalah pemerintah di dunia ini adalah agama, adalah pemimpin yang mendesak seluruh dunia berdoa bersama, menyembah bersama, dan bekerja bersama. Dan mereka berpikir ini adalah rencana untuk melindungi dunia, melindungi planet ini terhadap iklim, terhadap bencana-bencana alam. Itu adalah rencana, tetapi di belakang rencana ini adalah rencana beribadah. Rencana untuk menyembah pada hari Minggu. Itu adalah rencana kepausan bersama negara Amerika Serikat. Di dalam buku Testimonies for the Church dari nubuatan, roh nubuat, bahasa Inggris, adalah tulisan ini. Kami telah menantikan bertahun-tahun agar undang-undang hari Minggu diberlakukan di negara kami, Amerika Serikat. Dan karena gerakan ini sudah mulai terjadi, kami bertanya, akankah rakyat kami melakukan tugas mereka dalam hal ini? Tidak bisakah kita membantu meningkatkan standar dan mengedepankan orang-orang yang menghargai hak dan hak istimewa beragama mereka? Waktunya semakin dekat ketika mereka yang memilih untuk menaati Tuhan daripada manusia akan merasakan tangan penindasan. Akankah kita tidak menghormati Tuhan dengan berdiam diri sementara perintah-perintah sucinya diinjak-injak? Ini adalah pertanyaan kepada umat Tuhan di seluruh dunia. Karena kita harus melayani Tuhan Yesus secara serius. Kita harus menyerahkan diri jiwa kita kepada Tuhan Yesus 100%. Melayani Tuhan Yesus 100%, berkhotbah supaya orang-orang lain bisa mendapatkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Krisis datang segera. Umat Tuhan Yesus harus keluar dari kota ke ladang.
harus keluar sebelum rencana setan sudah melanda dunia ini. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 11, di sini adalah kekuasaan Amerika Serikat. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi. Dan dia memiliki dua tanduk, serupa dengan seekor anak domba. Tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Di sini adalah Amerika Serikat. Dan sekarang banyak peristiwa yang terjadi. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 12, dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama. Yang luka kematiannya telah disembuhkan. Amerika Serikat, negara yang penting, yang akan mendesak, memaksakan hati nurani di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, supaya seluruh dunia mengikuti kepausan, menurut kepausan, menyembah pada hari Minggu. Heran di belakang jejak kepausan. Karena itu adalah umat Tuhan yang mau mempersiapkan diri. Tuhan Yesus mengatakan di dalam buku Matius ayat pasal 24 ayat 20, namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin atau hari Sabat. Hari Sabat adalah hari kudus. Tidak boleh membeli atau menjual pada hari Sabat. Tidak boleh lakukan sesuatu seperti biasa di dalam seminggu. Tidak bisa bekerja, tidak bisa lakukan seperti kita lakukan setiap hari di setiap minggu. Karena itu kita harus berdoa supaya pelarian ini tidak berlangsung pada hari Sabat. Pada waktu mereka memilih presiden yang baru di Amerika Serikat, adalah rencana beragama. Rencana tokoh-tokoh agama di tempat yang mereka akan berada, konferensi tingkat tinggi global COP29 COP20 di Azerbaijan. Para pemimpin agama berterima kasih kepada Presiden Aliyev karena telah menyelenggarakan KTT global sebelum COP29. Khususnya KTT global, para pemimpin agama bertema agama-agama dunia untuk planet hijau. Orang umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada nubuatan dari buku Wahyu, mereka menjaga-jaga dan mereka berpikir dan mereka percaya ini adalah rencana undang-undang hari Minggu. Ini adalah rencana hukum hari Minggu. Planet hijau adalah planet Sabat yang palsu. Sabat hijau yang palsu untuk beribadah
di seluruh dunia. Dan di sini adalah rencana supaya agama-agama menyatukan, menyatukan. Di sini adalah rencana mereka. Dan di sini terjadi pada tanggal 5 November. Apa yang terjadi pada tanggal 5 November di Amerika Serikat? Mereka memilih presiden yang baru. Mari kita baca dari buku Testimonies for the Church. Masyarakat perlu disadarkan akan bahaya yang ada saat ini. Para penjaga sedang tidur. Kita tertinggal bertahun-tahun. Biarlah para kepala penjaga merasakan perlunya segera memperhatikan diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk melihat bahayanya. Jika para pemimpin di konferensi kita sekarang tidak menerima pesan, ini pekabaran 3 malaikat, tidak menerima pesan yang dikirimkan Tuhan kepada mereka, dan tidak mengambil tindakan, maka gereja-gereja akan menderita kerugian besar. Ketika penjaga melihat pedang datang, membunyikan trompet, orang-orang di sepanjang barisan akan menggemakan peringatan tersebut, dan semua akan mempunyai kesempatan untuk bersiap menghadapi konflik. Bagaimana umat Tuhan mempersiapkan diri? Kalau mereka menerima iman Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, iman yang kuat oleh membacakan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, menurut perintah-perintah Tuhan Yesus. Namun seringkali sang pemimpin bersikap ragu-ragu, seolah-olah berkata, janganlah kita terburu-buru. Mungkin ada kesalahan. Kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan peringatan palsu. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh yang berpikir seperti ini. Janganlah kita terburu-buru. Banyak orang yang mengolok-olok pekabaran 3 malaikat. Mari kita baca dari Testimonies for the Church. Keraguan-raguan dan ketidakpastian di pihaknya membuat dia berseru perdamaian dan keamanan. Jangan terlalu bersemangat. Jangan khawatir. Ada lebih banyak hal yang diajukan dalam pertanyaan amandemen agama ini daripada yang diminta. Semua kegelisahan ini akan mereda. Dengan demikian, ia sebenarnya menyangkal kekabaran ini yang dikirim dari Tuhan, dan peringatan yang dirancang untuk menggerakkan gereja-gereja gagal melakukan tugasnya. Jangan mundur dari pekabaran 3 malaikat. Jangan mundur dari mengikuti Tuhan Yesus. Tidak boleh bertidur. Trompet penjaga tidak mengeluarkan bunyi yang pasti, dan bangsa itu tidak bersiap-siap untuk berperang.
biarlah sang penjaga berhati-hati. Jangan sampai karena keraguan-raguan dan penuntaannya, jiwa-jiwa akan dibiarkan binasa dan darah mereka akan dituntut di tangannya. Ini karena pendeta-pendeta umat Tuhan tidak mau berkhotbah, tidak mau pergi ke kota untuk berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat. Sementara banyak peristiwa yang terjadi di seluruh dunia adalah rencana untuk mendesak seluruh dunia beribadah bersama, bekerja bersama dengan pemerintah. Ini negara-negara dunia bersama agama, bersama pemimpin agama. Adalah berita ini, Sekjen PBB menyerukan para pemimpin agama untuk memajukan aksi iklim. Aksi iklim ini rencana undang-undang hari Minggu. Dan mereka mau bekerja secara cepat. Mereka mau bekerja dengan serius di seluruh dunia. Tindakan para pemimpin agama penting untuk mendorong langkah-langkah perubahan iklim. Ini langkah-langkah ini, perubahan iklim ini, rencana beribadah pada hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu, menghormati hari Minggu. Ini adalah Sabat yang palsu. Sabat yang palsu sesuai negara-negara dunia dan agama-agama dunia. Ini adalah rencana perubahan kepausan dan mencapai keadilan iklim. Kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesan video kepada para peserta KTT, pemimpin agama global Baku yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 November di negara ini. KTT global para pemimpin agama untuk iklim dimulai di Baku. Ini adalah ibu kota negara Azerbaijan. Baku 5 November, konferensi tingkat tinggi para pemimpin agama global untuk perubahan iklim dimulai hari ini di Baku di bawah naungan Presiden Ilham Aliyev. Pada sesi pembukaan Sekretaris Jenderal Dewan Tetua Muslim Hakim Mohammed menekankan bahwa seruan untuk meningkatkan aksi iklim adalah bagian dari pesan spiritual mendalam dari agama yang menganjurkan belas kasihan, tanggung jawab, dan keadilan terhadap bumi dan generasi mendatangnya. Abdel Salam menambahkan, saat ini kita mempunyai peluang bersejarah untuk mengubah peran agama menjadi kekuatan aktif dalam menghadapi krisis iklim. Untuk umat Tuhan, ini adalah rencana terlalu serius. Dan pada tanggal 5 November, mereka datang bersama pemimpin agama dan mereka merencanakan
rencana untuk menghadapkan perubahan iklim. Baku menjadi tuan rumah KTT global, pemimpin agama dalam rangka COP29. Apa artinya itu? Ini adalah rencana pemimpin agama bersama pemerintah. Ini rencana PBB. Ini adalah rencana Amerika Serikat. Itu dari rencana binatang yang kedua dari buku Wahyu 13. Rencana dari binatang yang kedua bersama binatang yang pertama, kepausan. Untuk menghormati presiden yang baru di Amerika Serikat, mereka mengadakan rencana global untuk mendatangkan agama-agama supaya mereka mendesak dan mendorong seluruh dunia, mendesak pemerintah dan mendorong seluruh dunia mengikuti rencana Amerika Serikat. Rencana Amerika Serikat seperti rencana spiritual. Rencana Amerika Serikat untuk memaksakan hati nurani. Donald Trump telah memenangkan pemilihan presiden dan akan kembali ke Gedung Putih. Penganut Trump melihat kepresidenan dengan Tuhan di sisi mereka. Berita dari Amerika Serikat. Dan di sini adalah tulisan banyak kaum konservatif Kristen memandang perebutan Gedung Putih sebagai perang suci. Kini dengan kemenangan Donald Trump, visi mereka melampaui politik. Visi mereka melampaui politik karena di sini adalah rencana bekerja sama pemerintah bersama agama di Amerika Serikat. Di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 461, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, tanduk-tanduk seperti tanduk anak domba itu menyatakan kemudahan, tidak bersalah, kelemah lembutan dengan tepat melambangkan tabiat Amerika Serikat ketika ditunjukkan kepada Nabi itu sebagai yang keluar di tahun 1798. Di antara orang-orang Kristen, buangan yang pertama melarikan diri ke Amerika dan mencari suaka dari penindasan kerajaan dan imam-imam yang tidak bertenggang rasa, banyak yang ikut memutuskan untuk mendirikan sebuah pemerintahan atas dasar kebebasan sipil dan kebebasan agama. Dan di sini kita bisa melihat dua tanduk anak domba itu, Amerika Serikat. Ini adalah dua tanduk, kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Di sini adalah Amerika Serikat. Adalah dua tanduk. Pandangan-pandangan mereka mendapat tempat dalam deklarasi independence
Deklarasi kemerdekaan yang mengetengahkan kebenaran agung bahwa semua manusia diciptakan sama dan dia dianugerahi dengan hak yang tidak bisa dicabut bagi kehidupan, kebebasan, dan usaha mengejar kebahagiaan. Dan di sini dan konstitusi menjamin semua warga negara berhak menentukan pemerintahan sendiri melalui perwakilan yang dipilih secara bebas untuk membuat dan menjalankan undang-undang. Kebebasan menganut agama atau kepercayaan juga dijamin, sehingga setiap orang diizinkan menyembah Allah sesuai dengan dorongan hati nuraninya. Republikanisme dan Protestantisme menjadi prinsip fundamental bangsa itu. Prinsip ini adalah rahasia kekuatan dan kemakmurannya. Di sini adalah dua tanduk lagi. Dua tanduk itu untuk anak domba. Binatang yang kedua, Amerika Serikat. Di sini adalah Protestantisme dan Republikanisme. Suatu bangsa tanpa paus, suatu bangsa tanpa raja. Itu adalah republik. Negara republik, negara Protestan. Di sini adalah dua tanduk lagi. Dan presiden yang baru, dia adalah anggota Partai Republikan. Republik. Tetapi seluruh bangsa Amerika Serikat adalah republik. Adalah republikanisme dan protestantisme, tetapi sekarang ini seperti gereja Katolik semua mereka, karena semua bangsa Amerika Serikat menghormati kepausan, menghormati binatang yang pertama. Berita ini tanggal November 5 itu adalah tanggal mereka memilih presiden yang baru di Amerika Serikat. Menghormati tanggal itu. Menghormati tanggal itu karena presiden yang mereka memilih adalah Presiden Donald Trump. Dan presiden ini adalah presiden yang bekerja kepada binatang yang pertama. Presiden ini yang bekerja terlalu serius untuk menghormati kepausan. Karena itu tanggal ini pemimpin agama datang bersama merencanakan rencana untuk mendesak PBB, mendesak pemerintah di seluruh dunia. Dan di sini adalah rencana global. Rencana global karena undang-undang hari Minggu, hukum hari Minggu itu adalah rencana global. Ini adalah rencana global supaya seluruh dunia menyembah binatang yang pertama, menghormati kepausan, beribadah pada hari Minggu, Sabat yang palsu. Baku ini adalah di dalam kota ini, Baku menjadi tuan rumah KTT global pemimpin agama dalam rangka COP29. Dan ini untuk merencanakan rencana global bersama-sama
negara-negara dan agama-agama di seluruh dunia. Tema inti dari pertemuan ini adalah agama-agama dunia untuk planet hijau. Ini adalah rencana PBB bersama agama-agama. Dan ini adalah peristiwa yang pertama kalinya berlangsung pada tahun ini. Dan yang akan berlangsung dari hari besok di Azerbaijan. Karena ini adalah pertama kali pemimpin agama bekerja bersama pemerintah negara-negara dunia. Azerbaijan propone Azerbaijan Azerbaijan pada tanggal November mengusulkan pembentukan Dewan Penasihat Pemimpin Agama secara permanen dalam kerangka COP PBB, konferensi para pihak konvensi kerangka kerja. Ini adalah peristiwa yang terlalu penting. Adalah Dewan Penasihat Pemimpin Agama di dalam COP29, di dalam konferensi tingkat tinggi PBB. Deklarasi baku tentang konferensi tingkat tinggi para pemimpin agama sedunia diadopsi. Karena itu umat Tuhan harus membangun. Tidak boleh bertidur, harus membangun, mempersiapkan diri. Dokumen final KTT Global para pemimpin agama yang diselenggarakan dengan slogan agama-agama dunia untuk planet hijau dalam rangka sesi ke-29 konferensi para pihak. Konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim telah diadopsi dan menekankan perlunya acara antaragama secara teratur di mana perwakilan dari berbagai agama termasuk Kristen, Muslim, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lainnya berkumpul untuk menyatakan posisi yang bersatu terhadap ancaman global. Adalah ancaman global. Bencana-bencana alam akan melanda dunia ini. Dan sebelum ancaman global itu terjadi, mereka mau mempersatukan seluruh dunia. Agama-agama bersama negara-negara, pemerintah. Dan mereka akan bersiap untuk mendorong, memaksakan hati nurani beristirahat pada hari Minggu. Dan umat Tuhan masih tertidur. Tidak mau mempersiapkan diri. Tetapi pemimpin agama dan bangsa-bangsa di dunia ini sudah mempersiapkan untuk menghadapi krisis besar. Umat Tuhan juga harus mempersiapkan untuk menghadapi konflik yang akan datang. Di sini adalah deklarasi mereka menyerukan kepada negara-negara, organisasi-organisasi internasional, regional, keagamaan, dan sipil, serta para pemimpin agama untuk
berpartisipasi aktif dalam diskusi publik mengenai perubahan iklim, memperkuat dukungan global untuk masa depan yang lebih hijau, dan terlibat dalam upaya kolektif untuk mengatasi krisis iklim. Ini rencana yang pertama, tetapi rencana besar itu untuk beristirahat dan menghormati hari Minggu. Mengakui kesucian hidup manusia dan alam, menghormati nilai-nilai perlindungan seluruh makhluk hidup dan alam, serta mengadvokasi kesetaraan dan keadilan ekologi. Ini rencana kepausan. Ini rencana kepausan. Dalam menyerukan keadilan sosial menghormati hari Minggu. Ini adalah doktrin Gereja Roma Katolik. Dalam menyerukan keadilan sosial, Paus Fransiskus berbicara dengan bahasa yang sama dengan para pemimpin Indonesia. Social Justice Sunday. Di sini adalah hari Minggu, beristirahat hari Minggu secara sosial keadilan. Secara sosial keadilan. Dia mengatakan, ini adalah berita, Social Justice Sunday is celebrated every year on the last Sunday of August. Di sini adalah keadilan hari Minggu. Keadilan hari Minggu adalah perayaan setiap tahun dalam ketiga hari Minggu. Ini di negara Australia. Tetapi ini adalah rencana kepada seluruh dunia. Beristirahat pada hari Minggu sesuai hari yang adil. Hari yang harus dihormati sesuai ajaran Gereja Roma Katolik. Keadilan sosial hari Minggu bertujuan untuk meningkatkan akses memilih. Colombia meresmikan COP20 16 di kota Cali dengan tujuan pada tahun 2030. Selama 2 minggu ke depan, Colombia akan menjadi epicentrum keanekaragaman hayati dunia. Ini rencana global juga. Karena di sini adalah rencana untuk melayani kepausan secara menghormati dunia dan juga untuk melindungi dunia ini. Koalisi Agama pada KTT Keanekaragaman Hayati PBB menekan negara-negara untuk memenuhi janjinya. 2 tahun setelah mencapai kesepakatan global untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem. Secara cepat, negara-negara berkumpul di Colombia minggu ini untuk terus
memetakan bagaimana tepatnya mereka akan melakukan hal tersebut. Setelah forum lintas agama G20 melihat ke depan menuju harapan. Ini sesuai kata Dewan Gereja-Gereja Dunia. Forum-forum tersebut diadakan di Brasil dengan tema jangan tinggalkan siapapun. Jangan tinggalkan siapapun. Kenapa mereka mengatakan ini? Karena sesuai roh nubuat dan sesuai buku Wahyu, seluruh dunia akan menyembah kepada binatang yang pertama. Seluruh dunia akan mengikuti kepausan. Seluruh dunia yang namanya mereka tidak ada tertulis di dalam buku kehidupan. Karena itu jangan tinggalkan, ini sesuai G20. Ini adalah bangsa-bangsa yang terkuat G20. Jangan tinggalkan siapapun. Pertemuan global ini mempertemukan 300 perkawinan dari beragam pengganut pemangku kepentingan termasuk perwakilan dari Dewan Gereja Dunia, berbagai agama dan tradisi pribumi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, entitas multilateral, akademisi, dan pakar pembangunan. Ini dalam rencana G20. Dan presiden dari bangsa G20 akan berkumpul pada tanggal 18 November di negara Brasil. Dan di sini adalah rencana agama-agama mendesak G20 lagi. Ini sementara PBB, konferensi tingkat tinggi PBB berlangsung di negara Azerbaijan. Di sini adalah rencana bekerja sama agama-agama dan pemerintah di seluruh dunia. Karena itu banyak perkumpulan di negara-negara dunia, Kolombia, Brasil, dan Amerika Serikat. Dan sekarang mulai dari hari besok, hari Minggu, di negara Azerbaijan. Ini adalah tanda untuk umat Tuhan. Ini adalah tanda supaya mereka lari diri dari kota. Ini adalah tanda besar. Dan sesuai tulisan roh nubuat, ini adalah tanda yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Tetapi umat Tuhan masih tinggal di kota. Mereka masih menikmati hidup kota. Masih menikmati hidup kota. Tidak mau mempersiapkan. Mari kita baca berita ini. Forum-forum tersebut akan menyampaikan rekomendasi KTT G20 2024 yang akan diselenggarakan di bawah kepresidenan Brasil pada tanggal 18 November di Rio de Janeiro. Setiap tahun sejak tahun 2014, Forum Antaragama G20
telah berkumpul di negara tuan rumah G20 sebelum KTT menghadirkan ratusan pemimpin agama dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu yang relevan dengan proses G20. Ini adalah berita yang penting. Ini adalah tanda-tanda untuk umat Tuhan juga. Ini adalah tahun pertama Forum Antaragama G20 dan Forum Kemitraan Internasional tentang Agama dan Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan bersama tahun ini. Dan ini juga sesuai buku Wahyu, ini juga adalah patung binatang. Dan patung binatang itu akan terjadi sebelum tanda binatang. Sebelum tanda binatang, sebelum konflik hukum hari Minggu. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 8, dan semua yang tinggal di bumi, yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Dan mereka tidak mau meninggalkan suatu pun orang. Semua orang akan dipaksakan untuk beristirahat dan menghormati hari Minggu. Karena itu umat Tuhan harus mempersiapkan diri, tetapi sekarang terlalu lambat. Terlambat. Mereka menunda. Dan tidak ada banyak orang yang mau keluar dari kota. Di dalam buku Wahyu 14 ayat 9 sampai ke 10, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda-tanda dahinya atau pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Karena itu jangan takut terhadap orang yang bisa membunuh jiwa kita. Tetapi di dalam buku kehidupan yang kekal adalah nama kita. Adalah tertulis nama kita. Dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan kita yang akan datang segera. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Kita harus menghormati Tuhan Yesus. Menguduskan hari Sabat yang benar sesuai firman Tuhan. Jangan takut, karena ketakutan banyak orang akan dihilangkan. Banyak orang akan mengikuti rencana PBB, rencana kepausan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 483, agar Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu, kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil, sehingga kekuasaan pemerintahan sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja
untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apa tujuan kepausan? Beristirahat, mengkuduskan hari Minggu. Bila mana gereja-gereja utama di Amerika Serikat bersatu dalam pokok-pokok ajaran seperti itu, sebagaimana yang biasanya mereka lakukan, akan mempengaruhi negara untuk memaksakan ajaran mereka dan mempertahankan institusi mereka. Kemudian Protestan Amerika akan membentuk patung hierarki Romawi dan penggunaan hukuman sipil kepada pembangkang akan terjadi dengan pasti. Umat Tuhan akan menderita penganiayaan. Pemisahan gereja dan negara di Amerika, ini adalah pertanyaan di berita ini, karena Presiden Donald Trump dipilih sesuai presiden yang baru Amerika Serikat. Pemisahan gereja dan negara di Amerika, lupakan hal itu jika Trump menang. Tetapi dia sudah menang. Dia sudah menang. Dan di sini adalah orang yang menuliskan berita ini karena mereka berpikir ini adalah rencana agama. Ini adalah rencana agama. Dan orang ini dipilih oleh rencana agama. Cetak biru proyek 2025 yang berhaluan sayap kanan untuk pemerintahannya yang dikungkung oleh lebih dari 100 kelompok konservatif berupaya mengubah Amerika menjadi negara Kristen secara negara Roma Katolik, memasukkan agama Kristen konservatif ke dalam pemerintahan dan membatasi hak dan kebebasan semua orang Amerika. Sesuai Testimonies for the Church, tulisan-tulisan Roh Nubuat, gereja dan negara sekarang membuat persiapan untuk konflik masa depan. Ini adalah tanda untuk umat Tuhan. Ini adalah tanda umat Tuhan. Gereja dan negara sekarang membuat persiapan untuk konflik masa depan. Protestan bekerja dengan menyamar untuk membawa hari Minggu ke depan, seperti halnya pada Romyatis. Setan sudah siap untuk memaksakan hati nurani, tetapi umat Tuhan masih mau tinggal di kota, masih mau menikmati hidup kota, hidup acara kota, bekerja di kota, tetapi mereka tidak mau mempersiapkan. Pada waktu konflik, krisis besar itu datang yang akan melanda dunia, seperti terkejutkan, mereka tidak akan didapati tersiap. Di sini adalah rencana gereja dan negara. Dan orang ini yang dipilih di Amerika Serikat, Donald Trump, dia bekerja untuk menghormati dan untuk mengikuti ajaran-ajaran Roma Katolik.
Pada waktu dia menjadi presiden yang pertama kalinya, Trump menandatangani perintah yang mengizinkan gereja-gereja terlibat dalam lebih banyak aktivitas politik. Ini di negara Amerika. Ini adalah rencana patung binatang sesuai Alkitab, sesuai Wahyu 13. Ini adalah aktivitas politik supaya mereka mendorong penduduk Amerika Serikat menghormati ajaran-ajaran Roma Katolik. Dan pada waktu Donald Trump hampir selesai pemerintahan yang pertama, dia menandatangani perintah yang lain. Perintah yang kedua, dekret yang kedua. Ini Trump menandatangani perintah yang mengizinkan gereja-gereja terlibat dalam lebih banyak aktivitas politik. Ini di seluruh dunia. Ini di seluruh dunia. Dan sekarang adalah rencana beragama. Bekerja bersama pemerintahan, bersama presiden-presiden di seluruh dunia. Ini pada tanggal Oktober, 8 Oktober. Para pemimpin agama dunia berkumpul di Astana untuk membahas resolusi konflik. Membahas resolusi konflik untuk mendapatkan perdamaian global. Mendapatkan perdamaian global. Dan sebelum perkumpulan G20 di negara Brasil yang akan terjadi di dalam 2 minggu depan, Paus Franciscus berkumpul orang dari negara-negara G20 dan mereka mengunjungi Paus Franciscus di kota Vatikan. Paus kepada G7 tentang inklusi dan disabilitas, betapapun berbedanya kita semua sama. Dan mereka berkumpul pada tanggal 17 Oktober di Vatikan, di kota Vatikan, kota Paus. Dan mereka mendiskusi, mereka datang dan adalah rencana untuk bekerja sama kerajaan kepausan bersama G7 dan G20 supaya adalah kerjasama dengan agama-agama dan pemerintah global, pemerintah universal. Di sini adalah berita Trump menguntit perundingan iklim global saat COP29 semakin dekat. Sebagai presiden, Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris mengenai pemanasan global. Joe Biden kemudian bergabung kembali dengan perjanjian tersebut dan ada kekhawatiran mengenai dampak terpilihnya kembali Trump terhadap aksi iklim. Ini orang yang
yang berpikir Donald Trump orang yang akan menghentikan rencana global untuk melindungi dunia. Karena dia bekerja sesuai orang yang tidak percaya kepada perubahan iklim. Tetapi dia percaya kepada rencana kepausan. Dan dia menghormati kepausan oleh menyatukan agama bersama pemerintah negara Amerika dan pemerintah di dunia. Dari Vatikan adalah berita dari tanggal 5 November, Sitsi di COP29 untuk menjembatani ambisi dan tindakan demi keadilan iklim. Ini adalah organisasi dari Vatikan yang akan berkumpul bersama pemerintah PBB pada tanggal 11 November. Dan mereka akan mendesak pemerintah PBB untuk bekerja secara cepat untuk bekerja terhadap dampak bencana iklim. Sesuai Testimonies for the Church, halaman 18, ketika Amerika tanah kebebasan beragama akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa manusia untuk menghormati hari Sabat palsu, maka masyarakat di setiap negara di dunia akan dituntun untuk mengikuti teladannya. Ini adalah contoh kepada seluruh dunia. Dimulai di Amerika Serikat menguduskan hari palsu, menguduskan hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu. Karena tulisan ini dan orang Donald Trump yang sudah dipilih untuk menjadi presiden Amerika Serikat, dia akan bekerja untuk menghormati perjanjian Paris, menghormati perjanjian perubahan iklim, perjanjian undang-undang hari Minggu. Dia akan bekerja untuk tujuan kepausan. Para pemimpin agama berterima kasih kepada Presiden Aliyev karena telah menyelenggarakan KTT Global sebelum COP29. Ini adalah KTT Global dan undang hari Minggu adalah rencana global. Berita ini tanpa meninggalkan siapapun, Forum Antaragama G20 di Brasil menyajikan rekomendasi bagi para pemimpin dunia. Ini rencana G20. Tidak boleh siapapun ditinggalkan. Di rencana beristirahat pada hari Minggu, tidak boleh siapapun ditinggalkan. Karena itu pemimpin agama adalah rencana terlalu penting. Karena agama akan memaksakan hati nurani dan bekerja sama pemerintahan sipil, bekerja sama negara-negara di dunia
rencana global. Setelah menyelenggarakan acara dan pertemuan internasional sepanjang tahun IF20, menyetujui proposal berdasarkan prioritas kepresidenan G20 Brasil dan merekomendasikan agar Afrika Selatan, negara berikutnya yang memimpin forum, mempertahankan G20 sosial sebagai ruang partisipasi masyarakat sipil dan gerakan sosial. Artinya itu, gerakan sosial adalah gerakan beragama bersama gerakan sipil pemerintahan dan bekerja sama untuk rencana G20 sosial. Artinya G20 sosial adalah G20 untuk menghormati hari Minggu sesuai hari keadilan sosial dari doktrin Gereja Roma Katolik. Dalam beberapa bulan mendatang, persiapan keikutsertaan IF20 dalam G20 di Afrika Selatan akan semakin intensif. Ingat yang tertulis, semakin intensif. Ini adalah tulisan dari Tuhan Yesus, semakin intensif. Seperti wanita yang mengandung, seperti wanita yang mempersiapkan diri untuk melahirkan. Semakin intensif. Ini rencana SETA, semakin intensif. Dan salah satu agendanya adalah rekomendasi agar G20 sosial juga diterapkan di Afrika Selatan dengan keterbukaan dan sensitivitas yang sama seperti yang diterapkan oleh pemerintah Brasil mengenai suara bidang keagamaan dan antaragama. Ini rencana PBB. Ini rencana kekuatan G20 dan rencana bekerja bersama agama. Karena itu, kebaktian hari Minggu menggambarkan Trump sebagai orang pilihan Tuhan. Tetapi ini bukan Tuhan dari surga, pilihan untuk mengikuti rencana kepausan. Dan di sini seluruh dunia akan menghormati kepausan. Agama Muslim, agama Islam juga. Islamic Center mengadakan festival perdamaian Salam pada hari Minggu. Pada hari Minggu mereka beristirahat dan mendorong umat untuk mendapatkan perdamaian. Hari Minggu. Dan di sini juga banyak acara pada hari Minggu untuk beristirahat, untuk menikmati dan untuk menghormati hari Minggu. Pantai Castle Delfes akan menjadi tuan rumah festival layang-layang untuk perdamaian hari Minggu. Dan di sini Hari Agama Sedunia diperingati pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Para pemimpin agama mengadakan festival iklim Santa Cruz pada hari Minggu. Ini adalah festival hari Minggu. Dan di seluruh dunia mereka menghormati hari Minggu dan mereka juga mengadakan upacara lintas agama untuk menghormati
bumi di dalam kerajaan menghormati hari Minggu. Hari Minggu damai saja 28. Keterlibatan berbasis keyakinan di COP29 dimulai pada tanggal 11 November. 11 November. Tahun ini Global Faith Leader Summit, Faith Pavilion, dan berbagai kegiatan serta acara oleh jaringan iman menunjukkan perlunya kemitraan inklusif, ambisi, dan pendekatan inovasi untuk meningkatkan tindakan dan mengatasi 3 krisis lingkungan hidup termasuk degradasi lahan. Ini dari PBB, dari kantor PBB. Dengan di dalam buku Testimonies for the Church, dengan dikeluarkannya dekret yang memberlakukan lembaga kepausan yang melanggar hukum Allah, maka bangsa kita akan terputus sepenuhnya dari kebenaran. Ketika Protestantisme akan menggulurkan tangannya melintasi jurang untuk menggenggam tangan kekuasaan Romawi, ketika ia akan menjangkau jurang yang dalam untuk berpegangan tangan dengan spiritualisme, ketika di bawah pengaruh 3 kesatuan ini, negara kita akan menolak setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintahan Protestan dan Republik. Ini adalah prinsip Amerika Serikat. 2 prinsip, Protestan dan Republik. Ini adalah 2 tanduk. Karena itu, negara Amerika Serikat seperti anak domba yang bertanduk 2 tanduk. Tetapi berbicara seperti naga. Ini adalah 2 prinsip pemerintahan Amerika Serikat, Protestan dan Republik, dan akan membuat kekuatan untuk penyebaran kepalsuan dan khayalan kepausan. Maka kita dapat mengetahui bahwa waktunya telah tiba untuk pekerjaan setan yang menakjubkan dan akhir sudah dekat. Waktu sudah dekat. Waktu sudah dekat. Sebagaimana mendekatnya pasukan Romawi merupakan tanda bagi para murid akan kehancuran Yerusalem yang akan segera terjadi, maka semoga kemurtadan ini menjadi tanda bagi kita bahwa batas kesabaran Allah telah tercapai, bahwa ukuran kejahatan bangsa kita sudah penuh, dan bahwa malaikat pengampun akan segera terbang dan tidak akan pernah kembali. Ini adalah tanda. Ini adalah tanda. Kita harus lari keluar. Ini adalah tanda. Ini adalah patung binatang yang berlangsung. Patung binatang. Ini adalah tanda untuk umat Tuhan. Umat Tuhan kemudian akan terjerumus ke dalam penderitaan dan kesusahan
digambarkan oleh para nabi sebagai masa kesusahan Yakub. Masa kesusahan Yakub. Dan umat Tuhan mau mempersiapkan diri. Umat Tuhan mau berharap kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan menikmati perdamaian dari Tuhan Yesus. Dan kita akan menerima iman Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari menerima karakter Tuhan Yesus. Dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik besar itu. Yang sudah memberikan tanda-tanda kepada umat Tuhan, lari dari kota, keluar dari kota, keluar dari kota, keluar dari kota. Itu sesuai tulisan Roh Nubuat. 3 kalinya. Supaya umat Tuhan mendengarkan. Supaya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus 100%. Melayani Tuhan Yesus 100% tanpa kekuatan, tanpa ketakutan, dengan kekuatan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman pekabaran 3 malaikat. Terima kasih karena pintu kasihan masih terbuka, tetapi akan tertutup, akan ditutup. Dan kita mau mempersiapkan diri menerima Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Terima kasih atas perintah-perintah Tuhan. Dan terima kasih atas berkat dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Dan kita akan mempersiapkan dan mengikuti Tuhan Yesus sampai selama